bulan ini dapat untung 500 juta, saya mau beli rumah tanah yang mewah di sana. Penyebab bisnis gagal sebenarnya hal-hal sepele yang tidak perlu diperhatikan, dan ini menjadikan bisnis Anda gagal. Apa saja Mas Aji? Ini berdasarkan pengalaman dan bincang-bincang saya dengan beberapa bisnismen yang memang mereka itu teman saya, dan juga mereka juga sering konsultasi kepada saya mengenai logika mereka dalam dunia bisnis, dan mereka curhatnya kepada saya itu dunia spiritual. Jadi dunia ya semacam dunia paranormal lah. Intinya saya menyampaikan sesuai dengan profesi saya, dan mereka menyampaikan sesuai dengan profesi mereka, yaitu bisnismen. Dan memang ada yang sekarang berhasil dan dulu memang gagal. Dan mereka bercerita rupanya ada beberapa hal sepele yang menjadikan bisnis mereka itu gagal. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi ketika Anda mempunyai usaha dagang, jualan apapun, ketika Anda punya tim itu harus satu bahasa, dalam arti satu ide, satu hati, satu tujuan, dan Anda harus benar-benar memahami manajerial, benar-benar memahami apa passion Anda, apa jualan Anda, apa yang cocok dalam pikiran Anda, apa yang cocok di pasar. Yang Anda jual itu apa, sesuai nggak pada saat ini, bagaimana strategi saya. Jadi manajemen strategi seperti itu, manajemen dalam usaha Anda itu Anda harus benar-benar profesional, Anda harus perhatikan, Anda harus jeli, dan Anda harus mengerti pangsa pasar Anda, begitu. Dan yang berikutnya adalah kurang pengalaman dalam bisnis Anda. Misal Anda memang seorang perias, misalnya Anda juru rias, Anda make up artist katakanlah, kemudian Anda tiba-tiba berbisnis yang tidak sesuai dengan Anda. Tiba-tiba Anda bisnis properti, begitu, bisnis manajemen artis, manajemen musik, yang intinya tidak sesuai dengan passion Anda, karakter Anda. Itu juga akan mempengaruhi bisnis Anda dan akan bangkrut, begitu. Intinya bisnis itu sesuai dengan passion Anda, dan Anda harus benar-benar pengalaman dalam dunia Anda, begitu. Tetapi ada pertanyaan. Yang penting nekat dulu Mas Aji, tekad dulu, nanti juga akan berhasil. Ya kalau semangat Anda ada terus, kalau tidak ada berarti yang terpenting adalah boleh Anda nekat, boleh Anda melakukan bisnis, boleh. Tetapi dalam nekat atau tekadnya itu, ketika Anda belum berhasil, syukur-syukur berhasil. Ketika Anda belum berhasil, Anda harus benar-benar belajar supaya Anda pengalaman dalam bisnis Anda. Tetapi ada pilihan lain, ketika Anda mau memulai bisnis, Anda harus pengalaman dulu dalam bisnis itu. Mana pangsa pasar Anda, passion Anda di mana, dan bagaimana Anda menjual barang Anda. Dan yang berikutnya adalah kurang bisa mengendalikan keuangan. Misal Anda jualan hari ini untung 50 juta. Wah, aku mau beli mobil ini. Saya dapat untung 30 juta. Wah, saya mau keluar negeri. Saya mau beli motor sport. Saya intinya bulan ini dapat untung 500 juta, saya mau beli rumah tanah yang mewah di sana. Jangan seperti itu. Ini ada beberapa pendapat atau mindset dari pebisnis itu. Kalau Anda mau membeli sesuatu, Anda harus mempunyai uang 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Misal ini ada barang harganya misalnya 100 juta, ada motor katakanlah 100 juta, Anda paling tidak mempunyai uang 1 miliar, begitu. Itu mindset yang bagus. Itu menurut saya benar. Jadi 1 juta langsung Anda belikan motor, ya habis nanti. Jangan begitu. Itu mindset orang miskin. Mindset orang kaya adalah ketika Anda membeli sesuatu harganya 100 juta misalnya, Anda harus mempunyai uang 1 miliar. Itu mindset yang baik, mindset orang kaya. Begitu. Jadi usahakan bisa mengendalikan keuangan. Kalau belum mumpuni untuk membeli sesuatu, ditabung dulu. Berpikir untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan cabang, untuk mengembangkan jaringan, untuk menjaring channel-channel ya, untuk
membangun passion Anda supaya memang profesional dalam hal itu, dan Anda harus benar-benar mempunyai cadangan uang atau tabungan begitu. Kalau Anda tidak punya tabungan, ini salah satu hal yang menjadikan bisnis Anda bangkrut. Kemudian yang berikutnya adalah gagal dalam perencanaan begitu. Jadi maka dari itu pengalaman itu penting. Kenapa rencana Anda gagal? Itu karena mungkin kurang pengalaman, Anda kurang jeli melihat pasar, Anda kurang jeli dalam melihat market Anda, peta pasar Anda tidak jeli. Jadi ketika Anda gagal dalam merencanakan, itu sudah pasti Anda tidak profesional dalam bidang itu. Anda mungkin kurang jeli, jadi Anda perlu banyak belajar, dan Anda harus inovatif berkaitan menghadapi globalisasi ini, menghadapi dunia milenial ini, menghadapi dunia digital ini. Apalagi Anda berjualan online, Anda harus memahami algoritma, Anda benar-benar harus memahami siklusnya itu bagaimana dalam internet begitu. Jadi itulah beberapa hal yang menurut saya memang sedikit sepele, tetapi Anda harus profesional dalam melaksanakannya. Semoga bermanfaat dan Anda semoga menjadi pribadi-pribadi pedagang atau pebisnis yang luar biasa, dan semoga Anda sukses.